Halo, jumpa lagi sahabat Ekosofi Indonesia. Masih bersama saya, Chandra Wahyu Purnomo. Kita lanjutkan pembahasan buku kita, Our Common Future ya. Buku yang sangat fenomenal sebenarnya, menjadi dasar dari suatu program dunia, yaitu Sustainable Development atau dalam bahasa Indonesia, pembangunan yang berkelanjutan. Bagian 2 ini, kita akan membahas bab 2 dan bab 3 dari buku ini. Sekali lagi bahwa buku ini juga dikenal sebagai Brundtland Report karena ketua komisi yang menyusun buku ini, komisi yang disebut WECD atau World Commission on Environment and Development, itu diketuai oleh seorang Perdana Menteri Norwegia waktu itu yang bernama Gro Harlem Brundtland ya. Dan Indonesia diwakili oleh Bapak Emil Salim ya. Ini bab 2, Common Challenge. Bab 2 ini sebenarnya komisi ini ingin membahas topik-topik yang sangat penting ya, yang menjadi tantangan bersama di seluruh dunia, yaitu sektor-sektor kehidupan manusia. Yang pertama adalah populasi dan juga kualitas hidup atau human resource, kemudian food security, species ecosystem, itu adalah sektor yang sangat penting juga untuk pembangunan berkelanjutan, kemudian energi, industri, dan juga tantangan perkotaan. Nah, nanti kita akan bahas, tapi penekanan mereka, bahwa 6 sektor kehidupan ini itu saling berkaitan. Dan ketika kita membahas satu kebijakan yang ada di 6 sektor ini, maka kita harus membahas semuanya ya. Kita harus mempertimbangkan sektor-sektor yang lain yang ada di ke-6 sektor ini. Kita masuk common challenge yang pertama adalah populasi dan sumber daya manusia. Sekali lagi bahwa jumlah penduduk selalu bertambah ya. Sementara sumber daya di dunia ini kan sebenarnya finite ya. Atau tetap saja. Dunia ya dunia ini, satu dunia ini. Tapi populasi semakin membengkak ya, semakin banyak. Semakin banyak orang, semakin banyak mulut yang harus diberi makan, semakin banyak tubuh yang harus diberi sandang dan juga harus mendapatkan perumahan ya, tempat tinggal yang layak. Nah itu. Kemudian mereka menyoroti penduduk-penduduk di daerah yang miskin ya, khususnya wilayah yang rentan, kawasan miskin, itu daya dukung alamnya semakin berat ya. Jadi tidak tahu di dunia ini kok kadang seperti itu ya, bahwa masyarakat miskin itu hidup di daerah marginal, di daerah yang daya dukungnya rendah. Kemudian yang poin berikutnya adalah populasi tidak hanya dari segi jumlah. Kita tidak boleh hanya khawatir segi jumlah populasi yang semakin meningkat, tapi juga kemampuannya ya, skill-nya dan juga kesejahteraannya. Itu penting. Kalau negara miskin itu kekurangan sumber daya, tapi di negara maju ini malah sebaliknya ya, mereka mengkonsumsi secara berlebihan resource di dunia ini. Nah, ini juga penekanan dari komisi ini bahwa bagaimana cara mengendalikan populasi atau mengurangi fertilitas itu bukan dengan program seperti di Indonesia dulu adalah keluarga berencana ya, sebenarnya bukan. Tapi adalah kuncinya di pertumbuhan ekonomi. Ya. Makanya ini pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk itu memiliki korelasi yang cukup kompleks ya. Kalau ekonominya naik, itu justru penduduknya semakin sedikit. Ini terbukti yang ada di dunia yang sudah maju ya, negara industri itu kecenderungannya jumlah penduduknya itu stabil atau bahkan cenderung menurun. Dan juga mereka memberikan opini bahwa HAM dasar untuk menentukan nasib sendiri itu juga menjadi hak seorang ibu atau istri ya. Jadi seorang perempuan itu juga berhak memiliki hak asasi untuk menentukan jumlah keluarganya, ya jumlah anaknya begitu. Itu juga harus dilindungi. Nah, ini hubungan antara lingkungan dan pembangunan. Jadi
Pertumbuhan penduduk dan pembangunan itu terhubung secara kompleks ya. Kita tidak boleh menyederhanakan itu ya. Pembangunan berkelanjutan itu terhubung dengan pertumbuhan penduduk dengan cara-cara yang cukup kompleks. Nah, pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkatkan sektor kesehatan dan pendidikan, serta dapat mengurangi tingkat fertilitas sekaligus mortalitas. Ya, di sisi lain, itu pertumbuhan penduduk yang tinggi itu akan menghabiskan surplus ekonomi, sehingga menyulitkan pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Ya, mudah sekali dipahami bahwa semakin banyak orang, maka kue pembangunan ini harus dibagi dengan lebih banyak lagi bagian ya untuk masing-masing anggota atau penduduk itu. Jadi semakin banyak penduduk jelas ya buah pembangunan atau kue pembangunan ini harus dibagi lebih banyak lagi sehingga satu orang akan mendapatkan porsi yang lebih kecil sebenarnya. Nah, kesempatan dari pembangunan bisa hilang karena pertumbuhan penduduk yang tinggi ini. Nah, banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menunggu jumlah populasi seimbang. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya populasi itu akan stabil ya di masa yang akan datang secara sendirinya beriringan dengan tingkat ekonomi dan pembangunan yang semakin meningkat. Ini terbukti sekali lagi di negara-negara maju. Tapi negara berkembang itu tidak punya cukup resource atau tidak punya cukup waktu untuk menunggu populasi itu mencapai pada level yang stabil. Nah itu, jadi harus ada intervensi ini ya. Kemudian intensifikasi pertanian kadang tidak mampu untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk ya. Karena apa? Sudah berat sekali. Mungkin ya, petani itu sudah memberikan segalanya, tenaga, kemudian juga sudah membeli pupuk, memberikan dosis pupuk yang kadang berlebihan, yang memberikan pestisida dan seterusnya. Petani bekerja lebih keras di lahan-lahan marginal yang semakin sempit untuk meningkatkan produktivitasnya guna mencukupi pangan. Nah ini juga salah satu hubungan antara sektor penduduk dengan sektor food security yang nanti akan kita bahas. Jadi hampir semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan itu menurunkan keinginan masyarakat untuk memiliki anak yang lebih banyak, yang tidak mampu didukung oleh mereka dan juga ekosistem. Ya, jadi kita harus melihat dua sisi bahwa seorang manusia itu didukung oleh kemampuan individu dan juga keluarganya, ya toh, untuk mencukupi kehidupannya. Tapi dia juga didukung oleh alam. Alam juga mendukung dia karena kita mengambil resource dari alam. Nah itu ya, sehingga kita harus berpikir apakah cukup alam ini untuk mendukung sebanyak ini populasi begitu ya. Kalau di alam mungkin itu secara alami ya. Misalnya jumlah populasi harimau itu sangat tergantung dengan jumlah populasi hewan buruannya seperti rusa, kelinci dan seterusnya ya. Kalau hewan buruannya itu lebih sedikit, maka secara alami juga populasi harimau itu juga akan menyusut. Nah itu. Tapi itu saja tidak sesederhana itu untuk populasi manusia ya. Nah, perspektif dari populasi itu kita harus melihat beberapa sektor sekaligus. Tidak hanya pertumbuhan, tadi ya, tidak hanya segi jumlah, tapi juga mobilitinya, mobilitasnya kemana, apakah ke perkotaan, ya, ataukah menyebar, atau terpusat, kemudian juga bagaimana level kesehatan dan pendidikannya. Sehingga kerangka kebijakan yang digagas oleh Komisi WECD ini adalah kita harus aware sekali lagi bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi itu menghilangkan buah dari pembangunan. Menurunkan angka pertumbuhan adalah keharusan di sini ya. Mereka menekankan adalah keharusan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ya Anda boleh setuju atau tidak, tapi di buku ini itu menekankan ya bahwa jumlah penduduk itu adalah kalau tidak dikendalikan ya adalah ancaman bagi lingkungan ya.
Kemudian isu kritis ya dari keseimbangan antara ukuran populasi, ketersediaan sumber daya, dan kapasitas ekonomi untuk menyediakan kebutuhan dasar penduduk tidak hanya saat ini. Nah, ini sekali lagi konsep sustainable development adalah equity ya, antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Justice, intergeneration dan intrageneration. Sehingga kebutuhan dasar penduduk itu bisa dipenuhi untuk saat ini, tapi juga generasi yang mendatang. Kita harus yakin bahwa anak kita, cucu kita itu juga masih mendapatkan resource yang cukup untuk mendukung kehidupan mereka. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Sehingga kebijakan penduduk itu harus juga melihat sisi lain. Tidak hanya jumlah, tapi juga kualitas. Kualitas di sini menurut mereka adalah kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek sosial lainnya. Nah, pembelajaran di bidang kependudukan untuk meningkatkan potensi manusia adalah penting. Sangat penting untuk ekonomi negara. Aktivitas produktif untuk mencapai kemajuan kemanusiaan. Jadi pembelanjaan di bidang kependudukan itu adalah investasi masa depan. Jadi makanya pemerintah dimanapun itu menekankan sekali adanya pembangunan di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, ya, dan juga aspek-aspek sosial yang lain, karena ini adalah investasi masa depan. Kebijakan yang diusulkan oleh buku ini adalah mengelola pertumbuhan penduduk, mengelola distribusi dan mobilitas, ya, serta kewajiban menjadikan aset kesehatan, pendidikan, serta keberpihakan kepada kelompok rentan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Ya. Baik, masuk ke subsektor kedua adalah ketahanan pangan. Sekali lagi, setiap sektor itu berkaitan. Ya. Nah, ini mereka memberikan sebuah fakta yang sangat ironis, yaitu dunia pada tahun 85 saja itu sebenarnya memproduksi pangan yang lebih untuk bisa mencukupi kebutuhan seluruh penduduk dunia. Ya. Mereka mengklaim bahwa produksi pangan itu mencapai 500 kg per kepala per tahun. Itu hanya sereal saja, ya, belum pangan yang lain seperti protein, mungkin daging, kemudian sayur-sayuran dan ikan dan seterusnya. Ya. Ini dari sisi sereal saja, jadi sudah lebih dari cukup. Cuma kenapa ya ironisnya ini adalah sisi lain lebih dari 700 juta penduduk kelaparan. Jadi apa yang salah? Kemudian ada penduduk di daerah tertentu yang tidak mampu membeli makanan. Ada daerah yang bisa menumbuhkan tanaman tapi hanya sedikit saja. Nah itu. Kemudian di banyak negara, baik berkembang maupun industri, peningkatan produksi pangannya itu merusak kemampuan dasar produksi untuk masa depan atau jangka panjang. Nah ini artinya bahwa intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian itu merusak alam ya untuk bisa memproduksi pangan di masa yang datang, berarti merusak tanah, merusak hutan ya, dan juga menghabiskan air tanah. Nah ini pertanian tidak kekurangan sumber daya sebenarnya, tapi kekurangan kebijakan untuk memastikan pangan diproduksi di daerah yang membutuhkan. Nah ini adalah tesis dari buku ini, bahwa mereka sangat menekankan bahwa pangan itu diproduksi di daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Bisa jadi di daerah yang miskin atau di daerah yang penduduknya padat. Karena itu saja yang dapat menjaga keberlanjutan pendapatan di daerah-daerah rural itu ya, yaitu di daerah pedesaan. Pencapaian, jadi sudah ada memang peningkatan luar biasa di produksi pangan dunia ya, dikarenakan apa? Peningkatan produktivitas lahan pertanian. Jadi 1 hektar itu sudah bisa memproduksi lebih ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dicapai dengan apa? Dicapai dengan 4 usaha. Yang pertama adalah varietas yang lebih unggul, lebih baru. Kemudian pemakaian pupuk kimia, pemakaian pestisida, serta irigasi yang sangat intensif ini. Nah, keempat usaha ini betul-betul sudah bisa meningkatkan produksi pangan dunia ini melebihi
kebutuhan tiap orang, meskipun tadi tetap ada kelaparan dan jumlahnya tidak sedikit. Kemudian mereka menegaskan juga ada 3 jenis pertanian. Yang pertama adalah pertanian skala besar yang disebut industrial agriculture atau industri pertanian. Kemudian juga ada jenis pertanian yang lain, mereka sebut revolusi hijau pertanian. Kemudian ada pertanian dengan sumber daya yang terbatas atau bisa kita sebut subsisten pertanian. Nah, ketiga-tiganya ini mereka klaim sudah mengalami tekanan, tanda-tanda krisis yang membahayakan pertumbuhannya. Kita lihat tanda-tanda krisisnya apa. Yang pertama adalah dari sisi kebijakan, itu biasanya pemerintah ataupun pelaku petani, industrial agriculture tadi, itu hanya menekankan kepada peningkatan output saja. Jadi per hektar tahun ini harus lebih besar daripada tahun berikutnya dan tahun sebelumnya dan seterusnya. Nah, produktivitas ini dihantui oleh yang pertama krisis ekonomi. Jadi misalnya panen yang berlebihan itu akan menyebabkan harga komoditas anjlok. Ada permainan harga komoditas di level perdagangan dunia dan seterusnya. Itu ya, krisis ekonomi. Kemudian yang kedua adalah krisis ekologi. Ini ya dihantui oleh 2 jenis krisis ini. Kemudian negara industri pun ya, negara maju pun itu kesulitan mempertahankan surplus produksi ini ya. Kemudian penghidupan masyarakat miskin di daerah marginal juga menurun, pertanian berbasis sumber daya alam dalam kondisi tertekan di berbagai tempat. Kemudian buku ini juga menyoroti dengan sangat tajam mengenai subsidi. Jadi subsidi menurut buku ini itu adalah sumber dari masalah, bisa menjadi masalah yang besar. Karena biasanya subsidi ini memang bisa ya meningkatkan surplus pangan. Cuma masalahnya insentif subsidi ini menstimulasi produksi pangan berlebihan, padahal saat itu tidak ada permintaan yang besar ini. Jadi karena adanya subsidi, adanya insentif, kemudahan yang diberikan pemerintah oleh petani-petani ini, menyebabkan mereka akan memproduksi sebanyak-banyaknya. Padahal tidak ada demand di situ ya. Sehingga hukum ekonomi supply dan demand tidak terpenuhi, sehingga nanti harga akan anjlok, ya komoditas akan dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, di satu sisi produksi berlebihan itu juga akan berpotensi merusak lingkungan. Nah ini berarti subsidi itu betul-betul harus tepat sasaran, ya, tepat waktu, dan seterusnya. Nah ini konsekuensi lingkungan dari subsidi pertanian, mereka ketengahkan. Yang pertama adalah penurunan kualitas tanah, menurunkan produktivitas, ya, pemakaian berlebihan pupuk, pestisida sehingga akan menyebabkan polusi, kehancuran kawasan pedesaan karena ditanaminya areal-areal yang sebenarnya tidak boleh ditanam, seperti hutan, bantaran sungai, tanah-tanah kritis, lereng gunung, dan seterusnya. Kita lihatlah di mana-mana. Di Indonesia pun juga ya, lereng-lereng hutan, ya, lereng-lereng gunung yang terjal itu dihabiskan hutannya, kemudian ditanami komoditas-komoditas. Ini sangat rentan terhadap bencana alam. Dan juga biasanya petani kecil itu terlupakan karena kemajuan teknologi hanya melihat, rata-rata kita ataupun pemerintah itu hanya melihat industrial agriculture tadi ya, sehingga petani-petani kecil kadang terlupakan. Petani subsisten ini ya kita ya, jadi petani yang menggantungkan ya hidupnya di pertanian itu saja gitu. Dan juga pengembala nomaden tidak mendapatkan dukungan sektor pertanian sekaligus pendidikan, dan juga mereka menyoroti petani perempuan. Di daerah-daerah tertentu petani-petani perempuan ini sebenarnya sangat berperan di sektor pertanian, tapi biasanya mereka tidak ya menikmati fasilitas-fasilitas program-program pertanian yang diberikan oleh pemerintah, dan juga degradasi sumber daya ya, kehilangan lapisan tanah karena erosi, ya, pembukaan lahan,
ada hujan deras, ya permukaan tanah yang subur itu terkikis oleh adanya erosi. Kemudian dampak bahan kimia dari pupuk dan juga pestisida, tekanan terhadap hutan, ya hutan semakin dirambah, semakin habis, gitu ya. Pengundulan gurun, mohon maaf, perluasan gurun pasir itu juga menjadi tantangan pertanian. Kemudian ini dibahas lagi, tantangannya adalah pertumbuhan penduduk. Karena penduduk semakin banyak, maka permintaan pangan juga akan semakin banyak. Kemudian keamanan pangan dunia tidak hanya bergantung pada produksi global, tapi juga kestabilan harga, ya, tidak ada distorsi, kemudian struktur pasar. Kemudian bagaimana kita bisa menggeser, sekali lagi tadi ya, sudah dijelaskan, tapi ini ditekankan lagi, menggeser fokus produksi dari negara-negara yang berkecukupan, negara-negara industri, ke negara-negara yang defisit pangan. Nah, itu. Ketahanan dunia harus dapat memastikan semua orang, sampai yang paling miskin bisa mendapatkan pangan. Nah, itu ya. Kelaparan umumnya disebabkan oleh ketidakadilan distribusi. Nah, ini juga kunci ya. Bukan pada produksi pangan, tapi distribusinya. Dan juga akses terhadap aset produksi, serta penganggurannya. Jadi itu, kelaparan itu penyebabnya yang pertama, distribusi yang tidak merata, akses yang tidak adil, ya, berkeadilan, kemudian pengangguran. Pembangunan pertanian yang cepat dan tepat itu penting ya, untuk menyediakan lebih banyak pangan dan juga kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan uang ya, untuk membeli bahan pangan. Nah, itu. Masyarakat marginal kemudian ini ya cenderung merusak sumber daya alam. Jadi ini memang penekanan di buku ini adalah yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah kemiskinan ya. Yang ketiga adalah subsidi, ya bisa kita lihatlah penekanan-penekanan dari buku ini ya. Kunci-kunci yang ada di buku ini. Menggeser produksi pertanian tadi. Nah, meskipun caranya bagaimana ya, tapi ide dari komisi yang menyusun buku ini seperti itu. Jadi, kalau kita mampu menggeser produksi pertanian dari negara industri ke negara defisit pangan, maka itu akan memastikan mata pencaharian penduduk yang miskin tadi ya secara berkelanjutan. Nah, semua upaya harus memastikan keberlanjutan sumber daya dasar dari pertanian. Modal dasar dari pertanian adalah tanah, air, dan juga hutan. Sekali lagi, tidak hanya untuk mencukupi populasi saat ini, tapi juga generasi yang mendatang. Ini strategi untuk keamanan pangan berkelanjutan. Sekali lagi, menggeser produksi ke tempat yang lebih memerlukan, kemudian menjamin mata pencaharian bagi petani pedesaan dan miskin, serta konservasi sumber daya alam. Sehingga ketiga ini dapat dicapai dengan intervensi pemerintah yang tepat. Hati-hati ya. Bukan semuanya terus disubsidi, bukan ya. Tapi intervensinya bisa macam-macam. Seperti tadi ya, relokasi, kemudian kepastian pencaharian atau livelihood bagi petani pedesaan, kemudian juga upaya-upaya konservasi itu pentingnya yang dilakukan oleh pemerintah harus tepat. Kemudian punya perspektif global ya, perspektif global mempertahankan sumber daya alam dasar tadi ya, menjaga produktivitas dan juga keadilan. Ini pangan untuk masa depan, pangan untuk masa depan ya. Tantangannya adalah meningkatkan produksi pangan untuk mencukupi permintaan, tapi juga harus mempertahankan integritas ekologisnya. Ya, apa gunanya kita memproduksi dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya tanah kita rusak, hutan kita rusak, air kita habis, dan sebagainya. Nah, memang mereka berharap juga terhadap teknologi baru. Nah, ini sebagai peneliti, sebagai dosen, ini tantangan ya, bagaimana bisa menciptakan teknologi yang bisa menghasilkan pangan lebih banyak dengan sesedikit mungkin resource. Ya. Dengan sesedikit mungkin memberikan tekanan kepada sumber daya alam. Nah, keamanan pangan itu harus bergandengan dengan keamanan ekologis. Sistem pertanian yang berfokus sama besarnya kepada
manusia, ya, serta sumber daya alam. Dan jangka panjang dengan teknologi, produktivitas, dan jangka pendek. Artinya apa? Kita melihat jangka panjang dan jangka pendeknya ya, secara bersama-sama. Jadi ini sistem pertanian yang bagus menurut mereka adalah fokusnya itu sama kuatnya untuk manusianya atau petaninya dan juga sumber daya alamnya serta teknologi dan juga produktivitas. Ya. Oke, kita lanjut ke sektor ketiga yaitu spesies dan ekosistem. Sumber daya untuk pembangunan. Apa yang mereka tekankan di sektor ini bahwa ya, konservasi sumber daya alam, baik yang hidup serta elemen pendukung yang tak hidup itu sangat penting untuk pembangunan. Karena apa? Sumber daya genetik itu adalah modal untuk mendukung ekonomi, khususnya apa? Pangan, kesehatan, energi, dan industri. Tentu saja kita melestarikan ekosistem, sumber daya genetik itu juga ada sisi etikanya ya, sebagai manusia kok tidak melestarikan sumber daya alam genetik itu kan juga tidak etis ya, dari sisi etika, dari sisi estetika nanti akan rusak alamnya ya, tidak indah lagi. Nah, itu serta untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, mereka sudah melis ini ya, memberikan list penyebab kepunahan. Yang pertama adalah ekstensifikasi pertanian. Nah, ini makanya ya, saling berkaitan sektor-sektor yang ada di bab 2 ini ya. Ekstensifikasi pertanian itu bisa menyebabkan kepunahan, pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol tadi ya, sektor pertama, kemudian perdagangan, kayu, dan juga peternakan. Nah, kita masuk ke energi. Energi itu pilihan antara lingkungan dan pembangunan yaitu. Jadi kalau kita tidak memilih energi yang tepat, maka kita akan merusak lingkungan yang ada di buku ini. Jadi energi memang ya, kita akui dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Satu hari kehidupan kita dari bangun sampai tidur begitu ya, itu membutuhkan energi kan, bahkan di posisi tidur pun kita tetap ya membutuhkan energi. Mulai dari menghidupkan ponsel, menghidupkan lampu, ya, menghidupkan komputer kita, menghidupkan mesin-mesin di rumah kita, ya, kemudian kendaraan kita juga butuh bahan bakar. Sampai di tempat kerja juga ya, mungkin ada mesin di kalau bekerja di industri dan seterusnya itu semuanya membutuhkan energi dan perkembangan masa depan itu sangat bergantung kepada ketersediaan jangka panjang energi yang bisa meningkat secara kuantitas dan juga dapat diandalkan, aman, dan ramah lingkungan itu. Masa depan bergantung pada sumber energi yang itu dapat diandalkan, aman, dan ramah lingkungan. Dan sampai saat ini, berarti pada saat buku ini disusun, tahun 80-an akhir, itu belum ada energi, baik dari satu sumber ataupun campuran yang mampu diamankan untuk kebutuhan pembangunan sekarang, saat itu, dan juga masa depan. Energi primer memang sumbernya kebanyakan tidak terbarukan ya, seperti minyak, gas, batu bara, nuklir konvensional, dan seterusnya. Nah, ini yang ditekankan oleh mereka, pilihan strategi energi itu tidak dapat dihindari, akan menentukan juga strategi lingkungan. Elemen kunci untuk mencapai keberlanjutan di sektor ekonomi adalah pertumbuhan memadai dari suplai energi ya untuk mencukupi kebutuhan manusia, kemudian juga efisiensi energi dan juga konservasi energi ini penting. Kemudian kita juga harus memahami risiko-risiko keamanan, risiko kesehatan yang tergantung dalam sumber energi itu. Perlindungan biosfer, mencegah polusi, itu juga penting. Nah, di buku ini menarik, ada dua skenario pemakaian energi. Yang pertama adalah skenario tinggi. Jadi, skenario tinggi itu kita tidak melakukan efisiensi, konservasi, maka pada tahun 2030, estimasinya kita membutuhkan 35 terawatt ya, energi, luar biasa. Dan skenario rendah, ketika kita bisa hemat energi,
efisien dan melakukan konservasi, 2030 kita membutuhkan 14 terawatt. Hampir separuhnya ya, hampir separuhnya bisa kita hemat sebenarnya ya pada tahun 2030. Ini tahun 80-an sudah bisa memprediksi. Nah, skenario tinggi, kalau kita ambil skenario yang tinggi, berarti kita memakai energi secara sembarangan, tidak ada efisiensi dan konservasi, maka resikonya adalah lingkungan. Yang pertama adalah perubahan iklim yang semakin kita rasakan saat ini. Polusi udara ya, di daerah perkotaan dan industri, kemudian pengasaman lingkungan, ya lingkungan akan semakin asam karena CO2, dan juga risiko kecelakaan nuklir yang tinggi. Sudah terjadi ya di Jepang, Fukushima. Dan juga ketika buku ini disusun, sekali lagi, di bagian 1 sudah kita jelaskan bahwa salah satu dasar atau kejadian yang mendasari dibentuknya komisi ini, kemudian disusunnya buku ini adalah kecelakaan nuklir di Rusia atau Chernobyl. Baik, kita lanjut. Sektor berikutnya adalah industri. Diharapkan sektor ini memproduksi lebih dengan sedikit bahan, ya, jadi semakin efisien. Industri adalah sektor ekonomi utama, ya, jadi sudah diakui oleh komisi ini bahwa kita tidak bisa hidup tanpa industri. Peradaban modern ini didukung oleh industri karena banyak kebutuhan manusia yang esensial itu hanya bisa dicukupi oleh produk dari industri. Nah, ini. Memang sifatnya industri itu mengekstrak material dan sumber daya alam, kemudian mengeluarkan produk dan juga limbah sekaligus kepada masyarakat. Nah, itu ya. Itu adalah sifat dari industri. Mengambil resource, kemudian output-nya adalah produk plus limbah. Nah, produk nanti ketika habis dipakai juga menjadi limbah. Nah, itu. Strategi perkembangan industri adalah, ya ini menurut komisi ini, yang pertama adalah mencanangkan capaian lingkungan. Capaian lingkungannya akan sampai di mana sebuah industri. Kemudian peraturan, serta insentif dan standar ini penting. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah itu bisa memanfaatkan instrumen ekonomi secara lebih efektif untuk ya menekan industri supaya lebih ramah lingkungan, mungkin dari sisi tax ya, dari sisi pajak ya, atau dari sisi insentif ya, disinsentif dan seterusnya. Kemudian analisis ekonomi itu diharapkan menjadi semakin meluas, tidak hanya di lingkungan sekitar industri tapi juga mencakup keseluruhan, karena bisa jadi limbah industri itu membuat dampak di daerah yang cukup jauh dari industrinya. Jadi analisis lingkungan itu harusnya semakin melebar. Kemudian mendorong aksi nyata dari industri itu penting. Yang kelima, meningkatkan kapasitas dalam menghadapi potensi bahaya di industri. Potensi bahaya di industri itu apa? Yaitu terpapar bahan kimia, kemudian limbah, ya, serta kecelakaan industri. Ya, baru-baru ini ada kecelakaan tangki meledak di Pertamina. Itu juga salah satu bahaya industri. Kemudian yang terakhir adalah mempererat upaya dunia internasional untuk membantu industri di negara berkembang supaya lebih ramah lingkungan. Kemudian ini yang terakhir adalah tantangan kota atau tantangan urban. Buku ini memprediksi bahwa ketika pergantian abad, berarti tahun 2000-an ya, 2000 ya, sekitar separuh populasi akan hidup di daerah perkotaan, ya, baik di kota kecil maupun sampai megapolitan. Dan sistem ekonomi dunia itu akan menuju perekonomian perkotaan yang ditandai dengan apa ya? Kota itu selalu ditandai dengan yang pertama adalah jaringan komunikasi yang kompleks. Kemudian ada sistem produksi di situ. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah perdagangan. Jadi kalau ada jaringan kompleks komunikasi, produksi dan perdagangan itu bisa daerah itu bisa disebut sebagai perkotaan. Dan juga adanya arus informasi, arus energi yang kuat, arus modal ya, perdagangan tadi sudah ya. Dan manusia, nah ini ya, menjadi tulang punggung dari pembangunan nasional. Banyak sekarang daerah pinggiran, daerah pedesaan itu menjadi lokasi industri. Perusahaan merelokasi ya dari pusat industri ke daerah pinggiran, dan juga mereka melengkapi infrastrukturnya, jalannya, listriknya, sistem transportasinya ya, dan seterusnya, sehingga apa?
perubahan ya itu tidak bisa dihindari di pedesaan, itu menjadi perkotaan. Nah itu. Nah, komisi ini menyoroti terjadi krisis pada perkotaan dunia, baik di dunia ketiga maupun dunia modern, dunia maju ya. Di dunia ketiga itu masalah kota itu apa? Yang pertama adalah ilegal, pemukiman ilegal, kemudian kepadatan penduduk, kemudian penyebaran penyakit ini ya, seperti di gambar ini. Tapi kalau negara industri, apa yang menjadi masalah di perkotaan? Yang pertama adalah penurunan kualitas infrastruktur dari kota. Yang kedua adalah degradasi lingkungan. Yang ketiga adalah masalah sosial, keamanan, kerawanan mungkin ya, dan juga hancurnya kekeluargaan. Nah itu artinya apa? Kota dimanapun berada itu memunculkan sinyal-sinyal krisis yang harus kita tangani. Seperti itu ya. Ini logik dari buku ini ya. Setiap sektor itu sudah memberikan alarm ya. Populasi penduduk sudah alarm begitu ya. Kemudian ekosistem dan sumber daya hayati sudah banyak yang punah, itu alarm ya. Sektor pertanian alarmnya tadi apa? Kerusakan ya, daya dukung pertanian seperti tanah dan sebagainya, dan juga perkotaan juga ada alarmnya ya, yaitu di negara miskin itu banyak pemukiman ilegal tadi ya, kemudian masalah kesehatan dan juga kepadatan penduduk yang luar biasa begitu. Di negara maju juga kotanya terlihat ya ada tekanan-tekanan dan juga tadi sinyal-sinyal krisis ya yang harus menjadi tantangan untuk diselesaikan kita bersama. Nah, ini adalah strategi yang mereka sarankan. Yang pertama adalah bentuk-bentuk pemaksaan untuk mencegah masyarakat ke kota itu pada awal-awalnya itu tidak dianjurkan oleh mereka ya. Karena mungkin kalau kota sedang bertumbuh begitu, mereka juga membutuhkan sebenarnya tenaga kerja ya. Cuma kita butuh timing yang tepat, ini yang nomor 2, kunci sukses dari intervensi atau pencegahan misalnya ya, pertumbuhan atau pemaksaan itu harus pada waktu-waktu yang tepat ya. Untuk mendorong apa? Dekonsentrasi. Nah, mereka memberikan timing yang tepat itu apa? Ketika kemanfaatan untuk terkonsentrasi menjadi hilang. Nah, mungkin kepadatan penduduk sudah tercapai ya, jumlah tenaga kerja sudah cukup itu, nah baru kita melakukan pencegahan mobilitas masyarakat ke perkotaan. Kemudian hindari intervensi kebijakan yang bisa meningkatkan ketertarikan ke kota besar. Misalnya apa? Dibangunnya infrastruktur yang berlebihan di kota ya, rumah susun yang banyak sekali itu malah dikritik oleh buku ini ya. Karena kalau ada rumah susun yang banyak itu akan menyebabkan daya tarik masyarakat desa untuk ke kota. Ya. Kemudian ada subsidi energi dan pangan di kota itu juga tidak baik ya. Nah, itu untuk mencegah mobilitas yang tidak perlu ya, dari pedesaan ke perkotaan itu hindari intervensi kebijakan yang justru meningkatkan ketertarikan ke kota besar. Kemudian strategi yang lain adalah mendorong pusat pertumbuhan sekunder berbasis kekuatan ekonomi di daerah-daerah di pinggiran, di daerah rural, di daerah pedesaan itu didorong pertumbuhan sekunder di sana. Kemudian sinergi antara pembangunan rural dan urban itu jangan berfokus di urban saja. Oke, itu adalah bab 2 berupa tantangan seluruh umat manusia yang dijabarkan ke dalam 6 sektor. Sekali lagi 6 sektor itu harus saling sinergi ya, karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Bab 3, upaya bersama apa yang harus kita lakukan begitu ya. Yang pertama adalah yang mereka usulkan, upaya bersama adalah memelihara apa yang sama yang dimiliki oleh seluruh negara ini, seluruh bangsa ini. Karena apa? Kedaulatan nasional itu mendapatkan tantangan dari ekologi dan ekonomi global. Nah itu ya, jadi negara itu sudah tidak bisa lepas dari tantangan dan ekonomi global. Pembangunan berkelanjutan itu hanya dapat dijamin melalui kerjasama internasional.
kesepahaman akan apa? Surveillance atau penginderaan, pengembangan bersama, pengelolaan atas kepentingan bersama. Ya, maksudnya global common atau kepentingan bersama di sini apa? Di buku ini disebutkan ada 3, yaitu lautan, kemudian antariksa, dan juga kutub, ya, Antartika. Nah, itu 3 ini sebenarnya harusnya dimiliki oleh semua negara dan bisa dimanfaatkan semua, dijaga oleh semua negara. Nah, itu ya. Contohnya misalnya lautan itu mendapatkan tekanan dari overeksploitasi, kemudian polusi yang dibuang ke lautan dari daratan, ya, dari pembangunan di daratan. Nah, langkah yang diusulkan adalah penguatan kapasitas negara-negara nasional. Kemudian pengelolaan penangkapan ikan, ya, harus diatur penangkapan ikan. Kemudian kerjasama di laut regional, kontrol pembuangan limbah di lautan, dan juga adanya hukum laut. Kemudian apa yang harus kita lakukan bersama? Yang kedua adalah menjaga perdamaian, keamanan, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, penekanan satu lagi di buku ini adalah perang. Perang ataupun konflik itu merupakan ancaman yang paling mengerikan terhadap lingkungan. Ya. Dan perdamaian dan keamanan itu adalah modal utama bagi pembangunan berkelanjutan. Sekali lagi, kunci-kunci memahami buku ini ya, yang diberikan oleh WECD, konsepnya adalah yang pertama adalah poverty. Ya. Poverty harus hilang, kemudian pertumbuhan penduduk harus dikontrol. Subsidi itu harus tepat, ya, kehati-hatian terhadap subsidi. Kemudian perang, ya, perang atau konflik itu adalah ancaman yang paling nyata bagi lingkungan. Ya, bisa kita pahami, misalnya kita sudah merawat hutan, ya, dengan sangat-sangat masif, intensif, ya, pengorbanan yang banyak, tiba-tiba dihancurkan, ya, 1 detik dengan adanya bom karena perang, gitu ya. Ya, itu nggak ada gunanya. Kota yang sudah kita tata teratur tadi, ya, sudah kita jaga mobilitas penduduk desa perkotaan, ya akan sirna, ya, dengan adanya perang, ya, 1 minggu, 1 tahun begitu habis itu kota, ya, beserta tatanannya. Nah, itu sehingga keadaan damai itu menjadi modal utama pembangunan berkelanjutan. Dan mereka menyoroti mengenai perlombaan senjata, ya, karena perlombaan senjata itu menghabiskan sumber daya. Kadang pembangunan militer di suatu negara itu mengorbankan pembangunan kesehatan dan pendidikan penduduknya. Nah, itu konflik antara pembangunan dan lingkungan yang kompleks itu kadang tidak mudah untuk dipahami, ya. Kerusakan lingkungan itu juga sumber konflik. Nah, hati-hati, ya. Karena ada konflik yang memperebutkan apa? Sumber air, ya, memperebutkan sumber mineral dan seterusnya. Nah, tekanan lingkungan itu menjadi sumber konflik. Nah, hati-hati, kekeringan, erosi, perubahan iklim itu juga akan menyebabkan banyak konflik. Ini bagaimana kita bisa menuju keamanan dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip yang perlu diperluas itu adalah cara pandang tiap-tiap negara, ya, untuk mengelola hubungan antara keamanan dan pembangunan berkelanjutan. Jadi harus diperluaslah horizon kita, cakrawala kita, pandangan kita bahwa tiap-tiap sektor tadi itu berkaitan. Ya. Keamanan itu perlu dijaga karena itu adalah modal dari pembangunan berkelanjutan dan seterusnya. Langkah yang perlu dilakukan kerjasama, pengelolaan sumber daya bersama tadi, lautan, antariksa, dan juga Antartika. Ya. Sistem peringatan dini akan potensi konflik. Nah, ini jangan sampai konflik itu meledak. Kita harus bisa mendeteksi dan juga mencegahnya, serta pelucutan senjata. Menuju aksi bersama, proposal yang mereka berikan seperti apa? Ini, ya. Khususnya untuk perubahan kelembagaan dan hukum. Yang pertama, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan itu harus menjadi bagian integral dari seluruh lembaga pemerintahan, organisasi internasional, dan juga institusi swasta. Jadi semua sektor, semua institusi itu harusnya menjiwai, melingkupi, dan juga melaksanakan sistem-sistem atau prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan juga harus ada pertanggungjawaban atas apa kebijakan yang diambil, program yang direncanakan, dilaksanakan,
penganggaran yang sudah dikucurkan itu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi dan juga ekologi. Untuk jangka pendek, generasi saat ini dan juga untuk jangka panjang generasi mendatang. Nah, 6 prioritas area yang mereka usulkan adalah yang pertama langsung ke sasaran atau sumbernya. Artinya apa? Internalisasi dari prinsip-prinsip sustainable development ini seluruh lembaga negara, seluruh institusi, baik pemerintah maupun swasta. Kemudian yang kedua, pemerintah harus bisa mengatasi dampak lingkungan yang timbul akibat pembangunan. Nah ini berarti harus ada kementerian yang mengawasi, yang bisa mengontrol ya, lingkungan. Kalau kita mungkin KLHK dan juga seluruh perangkatnya di daerah, DLH, BLH, dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi risiko global. Jadi setiap negara itu harus aware terhadap situasi-situasi global ya yang bisa menjadi ancaman di negaranya. Ya, tidak hanya keamanan, pertahanan, tapi juga ekonomi dan seterusnya. Sosialisasi dan konsultasi langkah-langkah pemerintah yang diambil ini juga penting. Jadi semua sektor, semua stakeholder itu harus aware, harus tersosialisasikan terhadap semua program yang akan dilakukan. Kemudian menyediakan perangkat hukum, melengkapi, meratifikasi peraturan, kemudian investasi untuk masa depan, berupa energi terbarukan, teknologi-teknologi pencegahan pencemaran, dan juga pembangunan di pedesaan. Nah, untuk melaksanakan 6 aksi bersama ini, proposal ini, apa yang bisa dipakai untuk sumber dana, itu adalah pendapatan dari the common tadi. Kalau bisa kita saling memanfaatkan tadi lautan, penangkapan ikan, sumber daya Antartika, dan satelit. Yang kedua adalah pajak perdagangan internasional barang mewah. Itu juga bisa mereka sarankan ya untuk mengambil pendanaan dari itu. Kemudian juga lembaga-lembaga donor internasional. Yang terakhir adalah seruan untuk aksi. Karena keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dari planet ini bergantung pada kita bersama dan perubahan saat ini juga. Jadi sekecil apapun kita harus segera melakukan perubahan bersama-sama untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kita bahas di bagian kedua yang membahas bab 2 dan bab 3 mengenai buku Our Common Future. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di buku-buku dan pembahasan berikutnya. Terima kasih.